Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa syarihuna fa'ala min ulumihi ma rabbana zidna. Salawat, berkat, kebaikan, salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam wa salam pula kepada anda dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan kepada seluruh ulama akhirul zaman yang masih ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lampu penerang bagi kita bersama. Sudah berbiasanya sebelum kita mengirimkan pahala as-samadiyah pada segala arwah sahibul hajat, kita iringi harifan kita dengan pengajian. Mudah-mudahan duduk kita pada sore yang berbahagia ini oleh Allah akan memberi pahala sebagaimana Nabi pernah mengatakan, huduru majelis alim afdalu min alfi raka'ah. Duduk menuntut ilmu terlebih afdal daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Jadi duduk di dalam mendengar ilmu ini terlebih afdal daripada orang melakukan sembahyang sunnah yang jumlahnya itu 1000 rakaat. Dan Nabi juga pernah berkata, jadikanlah dirimu itu orang yang memberikan ilmu kepada yang lain, aliman, ataupun jadikanlah dirimu itu orang yang menuntut ilmu, muta'alliman, ataupun jadikanlah dirimu itu kalau tak sanggup yaitu sami'an, orang yang mendengar saja, tak membawa kitab, tak membawa pena, duduk mendengar, ataupun jadikanlah dirimu itu muhibban, orang yang mencintai ilmu agama, walaupun tak hadir tetapi mendukung terhadap ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 kriteria orang yang disuruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari yang berbahagia ini kita akan sambung pelajaran kita. Kemarin sudah kita jelaskan rukun sholat. Jadi untuk hari ini kita akan menjelaskan yang makruh di dalam sembahyang. Dalam sembahyang ada perbuatan yang hukumnya makruh. Perbuatan yang makruh dilakukan di dalam sembahyang tidak dapat membatalkan sembahyang, tetapi mengurangi pahala sembahyang, bahkan kadang-kadang menghilangkan pahala sembahyang. Sembahyangnya sah, tapi tidak ada pahala. Kenapa? Banyak perbuatan makruh yang dilakukannya. Sama juga seperti puasa. Seseorang berpuasa, dia tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, tetapi sungguh banyak yang dibuatnya yang membatalkan pahala. Maka puasa dia itu sah, tapi pahala puasanya tidak dapat. Maka yang pertama, makruh di dalam sembahyang itu melihat ke atas, ke kanan, ke kiri. Kalau melihat itu tidak bertambah khusyuk. Kenapa? Yang disunnahkan di dalam sholat itu melihat ke tempat sujud. Kenapa disuruh melihat kepada tempat sujud? Karena melihat kepada tempat sujud kebiasaannya mendatangkan keseriusan di dalam melakukan sholat. Khusyuk kalau bahasa Arabnya.
Tetapi kalau seandainya kita melihat ke atas bertambah khusyuk dibandingkan melihat ke tempat sujud, maka melihat ke atas itu tidak makruh. Kalau seandainya kita gitu, sama juga seperti makruh sembahyang memejam mata. Kenapa makruh memejam mata? Karena tasyabbuh, serupa dengan orang kafir beribadah kepada Tuhannya. Orang kafir ketika menyembah patung, dia memejam matanya. Maka kita melakukan sholat memejam mata tanpa alasan, maka hukumnya makruh. Tetapi bila dengan sebab memejam mata akan bertambah-tambah lagi keseriusan dan khusyuk kita di dalam sholat, maka memejam mata itu bukan hukumnya makruh. Kan? Jadi yang disunnahkan karena kebiasaannya itu mendatangkan khusyuk bagi seseorang melihat ke tempat sujud. Cuma sekarang kadang-kadang di tempat sujud ditaruh handphone, kan? Maka melihat ke yang lain lebih pantas dibandingkan melihat tempat sujud. Ada handphonenya, layar yang depan itu pun tak dibaliknya ke belakang, kan? Pas ada orang yang nelpon, ada yang main SMS, jadi tengoknya siapa aja. Ketua ini yang nelpon. Itu bertambah menghilangkan khusyuk, bukan bertambah keseriusan. Udah, itu yang pertama. Apa yang dilihat? Dilihatnya itu bola matanya saja yang dia putar ataupun kepalanya. Sekali berhenti, lepas itu sekali berhenti, dia paling ke kiri ataupun ke atas berhenti. Tetapi kalau dia geleng-geleng kepalanya sampai berturut-turut 3 kali, tulang lehernya itu berputar, maka sembahyangnya batal. Kenapa? Karena leher ini dia kita putarkan ke kiri ke kanan dan kita putarkan ke kiri, itu termasuk berarti anggota yang besar, pergelangan yang besar yang dapat membatalkan sembahyang. Nah, makanya kadang-kadang ada imam yang dia geleng-gelengkan kepalanya, dia paskan irama bacaan sembahyang, bacaan ayat Al-Quran, nah, kan? Irama itu tak wajib. Membawa irama yang bagus di dalam salat itu tak wajib. Yang wajibnya membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang benar. Sehingga dia membawa irama yang begitu merdu, sehingga kepalanya pun ikut terbawa seperti irama, sehingga akan menggeleng-gelengkan kepala kayak gini. Ini dia putar-putar Ka'bah, kadang-kadang bahkan melebihi daripada 3 kali. Ini hukum sembahyangnya batal. Nah, ini kan banyak ya kan. Nah, lewat madhab kita Imam Syafi'i maka boleh. Kadang-kadang ada Bismillahirrahmanirrahim. Buat ini itu lagi. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah. Yang kedua, makruh di dalam sembahyang itu, makruh di dalam sembahyang itu sengaja meninggalkan bacaan surat ataupun ayat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Itu boleh makruh. Waladdallin, amin, Allahu akbar. Padahal rakaat pertama dan rakaat yang kedua disunahkan baca ayat walaupun cuma tak sampai satu ayat. Sedikit aja kita baca. Ataupun ayat yang paling pendek. Wal 'asr, Allahu akbar. Kan? Ataupun alif lam mim, Allahu akbar. Asalkan jangan ditinggalkan
bacaan surat. Nah, baik yang dibaca itu satu surat, baik yang dibaca itu satu ayat. Bila dia sudah membaca satu ayat saja walaupun sangat pendek daripada surat yang pendek, inna a'tainakal kautsar, Allahu akbar. Nanti di rakaat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, Allahu akbar. Nah, itu sudah hilang makruh. Maka jangan ditinggalkan. Maka di ketika waladhdallin amin, itu syaitan sudah mempersiapkan diri untuk merayu kita supaya jangan membaca surat. Maka kita jangan berpikir syaitan itu cuma maksud tujuannya pada akhirnya itu untuk menjerumuskan kita juga ke dalam dosa. Makanya bisa kita perhatikan di mana-mana banyak orang yang melakukan sembahyang sunnah, tetapi sangat payah orang mengqadha salat yang telah pernah dia tinggalkan. Dan semasa kita SMA dulu, semasa kita waktu lajang-lajang dulu, pasti banyak tinggal sholat. Dalam sehari semalam sholat itu 5 waktu. Kita kalikan 30 berapa sudah? 150 waktu. Dikalikan lagi 12. Dulu kita waktu bekerja dulu belum jadi joki, ya kan kedua kan, belum jadi joki, kan banyak salat yang kita tinggalkan. Sekarang kadang-kadang kayak ketua kita kan udah jadi ustad di Masjid Wali Kota deh, bukan tempat lain di Masjid Wali Kota deh, kan nggak tinggal lagi salat ya kan. Alhamdulillah. Jadi kenapa orang itu rajin melakukan sholat sunnah sedangkan tak mau dia melakukan qadha sholat yang pernah dia tinggalkan? Itulah ajakan syaitan untuk melakukan yang sia-sia. Dia tidak akan mau kita itu melakukan yang benar dan tepat. Maka semuanya orang setelahnya salatnya tunai, setelah salat isya, salat subuh, dia akan membisikkan di telinga, bangun salat sunnah 2 rakaat. Padahal 2 rakaat itu kan bisa kita gantikan dengan saat salat atau subuh. Kan sama juga 2 rakaat. Tapi kenapa tak mampu kalau untuk qadha, sangat mampu untuk salat yang sunnah. Begitu juga masalah ikut pengajian. Boleh tengok di masjid-masjid di mana-mana saja yang melakukan sembahyang itu sungguh sangat banyak. Tetapi orang yang mau memperbaiki salatnya, inilah yang sedikit. Kapan ada orang yang mau memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya? Jarang. Sampai di tempat di Marendal saja dibuatnya bacaan Al-Quran. Sudah tidak ada lagi kan? Masih ada? Artinya kami sudah buat beberapa tempat, tetapi itu tidak berjalan. Maka syaitan akan mengkekangnya seseorang itu bila seseorang itu hendak memperbaiki salatnya, memperbaiki ibadahnya. Tetapi syaitan itu tidak akan mencegahnya kita kalau kita melakukan salat dalam keadaan tidak ada ilmu. Senang ni. Maka yujak dah. Dia sembahyang jurnau tu. Ini anak orang tu. Dia sembahyang aja. Sedangkan sembahyang tidak kita tahu. Bukan cuma sembahyang itu bukan rukuk, i'tidal, sujud, bukan. Tetapi kita harus tahu apa itu di dalam sembahyang. Sampai kita harus tahu kalau seandainya meninggalkan yang sunnah apa yang disunnahkan. Meninggalkan yang rukun harus kita gantikan dengan yang rukun. Kalau seandainya kita lupa di dalam sholat,
Kapan kita tahu? Setelahnya melakukan sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru tahu kita bahwa sholat 3 rakaat, sholat zuhur. Bagaimana posisi kita? Apakah sholatnya kita mulai lagi di pertama, ataupun kita sambung saja? Bukan cuma mengerti ruku', i'tidal, sujud, bukan. Pasti kan kita manusia ini ada lupa. Ketika seseorang itu lupa rakaatnya, dia sudah siap sembahyang, bagaimana dia untuk melakukan sholatnya lagi? Udah. Jadi kita kembali lagi, makruh dalam sembahyang itu tidak membaca surat ataupun ayat setelahnya Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Dan yang keempat, makruh mengerjakan sembahyang dalam keadaan menahan air kecil, angin ataupun air besar, kecuali bila seseorang itu sudah sempit waktu salatnya. Makruh hukumnya bila kita mendesak kencing ataupun buang air besar ataupun buang angin. Posisinya kita hendak melakukan sholat, maka melakukan sholat tidak membuangkan air kecil dan tidak buang air besar terlebih dahulu sebelum sholat, maka hukumnya makruh. Contohnya kita mau sholat, ya kan? Biasa setelah wudu atau keingat dulu. Setelah wudu kaki perut dulu. Ini lebih gede. Karena terpedel juga ini wudu ni. Cuma yang gede. Nah, berarti kan pertama itu sudah ada tanda-tanda kita akan terganggu nanti dengan sebab menahan kencing di dalam sholat. Maka melakukan sholat tidak melepas kencing ataupun tidak melepas anginnya, kita tahan itu, maka hukumnya makruh. Kenapa makruh? Tanda-tanda menahannya itu akan datangnya lagi nanti di dalam sholat, pasti akan menghilangkan khusyuk, maka hukumnya makruh. Terkecuali bila sempit sudah waktunya sholat, maka dia tak boleh lagi untuk melepaskan apa, dia tahan, tetap dia sembahyang dalam posisi menahan air kecil, menahan air besar ataupun menahan angin. Mengerti kan? Nah, benar. Maka kadang-kadang katanya apa benar? Be'er yang wudu dah. Be'er dah wudu. Kadang kita hampir kerung pekai, tapi be'er sih yang wudu. Ya. Kita kerung pekai, be'er dah wudu. Sudah. Itu hukumnya. Kalau posisinya di dalam sembahyang, kita mendesak, gimana ya Ustaz? Itu wajib untuk kita ditahan. Kalau sudah pun ditahan tetap lepas, baru salatnya itu batal. Batal sendirinya, tidak berdosa. Tapi kalau seandainya dia mendesak, tidak kita tahan, langsung kita lepas posisi sedang sembahyang, hukumnya haram. Kenapa haram? Karena membatalkan sembahyang dengan sengaja. Membatalkan sembahyang dengan sengaja hukumnya haram. Kenapa? Itulah namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang pertama yang kita angkatkan tangan, hukumnya sunnah. Itu artinya takbir haram. Apa takbir haram? Takbir mengharamkan perbuatan-perbuatan yang di luar sembahyang. Bila sudah kita angkatkan Allahu Akbar, jadi takbir itu mengharamkan semuanya hal yang sebelumnya kita takbir boleh kita lakukan, setelahnya itu haram dilakukan. Sebelumnya takbir boleh berbicara, sebelum takbir boleh ketawa, sebelum bertakbir boleh bergerak dengan yang banyak. Setelahnya takbiratul ihram mengharamkan itu semua. Termasuk membatalkan sembahyang dengan sengaja. Beda membatalkan sembahyang bila kita menyelamatkan nyawa, beda kita membatalkan sembahyang dengan menyelamatkan harta. Itu tidak hukumnya haram.
Ya contoh sembahyang dalam masjid terjadi gempa ya kan. Nah, itu kan udah darurat. Boleh itu membatalkan sembahyang lari daripada masjid. Cuma kadang-kadang kan ubatnya ini berapa gempa. Jadi ada tapi dulu sampai naik belum sampai belum tidur kan. Kadang-kadang kita jangan samakan derajat kita dengan orang yang sudah khawas, orang yang sudah benar-benar di dalam hatinya itu Allah Ta'ala. Tak boleh kita bedakan, tak boleh kita samakan. Tak umat juga yang gedung yang roga kan. Urangnya memang dalam ibadahnya mereka itu kadang-kadang ada orang yang sedang ibadah itu, perkara yang di luar ibadah itu dia tidak akan lagi dia hiraukan. Kenapa? Bila sudah masuk ke dalam salat, kelazatan salat itu melupakan kepada yang lain. Kita bukan masuk dalam salat melupakan diri kita dalam salat, mengingatkan hal yang lain. Ya kan? Dua derdor semayang kan dua derdor di dalam semayang. Tak fikir kan semayang roh dah pegang apa? Ada orang termenak dalam jangan Tetapi orang-orang yang sudah khusyuk di dalam salatnya, qad aflahal mu'minun, ya, sungguh mendapat kemenangan. Artinya jiwa yang tenang bagi orang-orang yang di dalam salatnya itu khusyuk. Banyak khusyuk. Payah letaknya khusyuk. Ketika payah khusyuk karena hati kita yang belum bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Masih suka kita dipuji orang, masih pengen kita dipuji orang, masih kita merasa diri kita hebat setelah melakukan sesuatu yang orang lain tak bisa dilakukannya. Masih merasa kita tak senang kalau orang lain dapat nikmat. Adapun kita masih rakus, tak mau berbagi, pengennya kita semua. Makanya oleh ulama tasawuf itu menafsirkan dia menafsirkan menafsirkannya seperti maksiat itu ditafsirkannya seperti anak-anak. Maksiat itu seperti anak kecil. Tafsirkan. Apa itu anak kecil? Anak kecil itu kalau tak dipisahkan daripada ASI ibunya, umurnya sudah 2 tahun, dia akan selalu meminta. Nah, dia selalu akan meminta. Kayak mana juga dipisahkannya, walaupun dia nangis tetap tak dikasihnya lagi, baru bercerailah anak itu dengan ASI ibunya. Begitu juga kita. Bagaimana untuk menghilangkan sesuatu yang jahat itu daripada kita yang sudah terbiasa, kita paksakan diri kita, walaupun payah, tetap dengan tekad yang kuat kita tidak akan mau melakukannya lagi. Sebagaimana dipisahkan seorang anak oleh ibunya daripada minum ASI umurnya sudah sampai 2 tahun. Ada? Mudah. Dan selanjutnya makruh di dalam sholat itu membaca dengan kedengaran bagi orang lain, akan membaca perlahan-lahan seperti doa yang kita Fatihah mengikuti imam. Makruh membaca bacaan salat kita terganggu orang yang di samping, posisinya sedang berjamaah. Ini hukumnya makruh. Kadang-kadang kan seolah-olah aku udah bisa lah baca salat, ya kan, bagus. Jadi harus dia baca terdengar sama orang lain, sehingga orang lain terganggu salatnya. Kenapa? Itu terganggu orang di samping, hukumnya makruh. Kalau sholat sendiri tidak ada masalah. Ini sholat berjamaah,
jamaah. Ataupun makruh juga bagi orang yang mengikuti imam dibacanya Al-Fatihah besertanya imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pun ikut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita pun ikut Ar-Rahmanir Rahim. Bukan setelahnya imam, tetapi bersamaan dengan imam. Itu pun hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena tak sempat mendengar. Karena yang disunahkan bagi kita di saat itu mendengar bacaan imam. Dan itulah yang makruh di dalam salat. Itulah hal-hal yang makruh di dalam salat. Ada waktu kita 3 menit lagi. Selanjutnya di dalam sholat itu ada hal yang dapat membatalkan sholat. Maka ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama adalah berkata-kata dengan sengaja, walaupun satu huruf yang ada artinya, ataupun dengan 2 huruf walaupun tidak ada maknanya. Berkata-kata yang bukan Al-Quran, yang bukan zikir, yang bukan doa. Yang doa itu bahasa Arab. Artinya di dalam sholat itu yang boleh dilakukan bacaan Al-Quran, zikir, dan doa dengan bahasa Arab. Boleh ditambah doa di dalam sujud, tetapi tidak boleh dengan bahasa Aceh. Ya Allah, bertiga lagu, ya Allah, bertiga ya Allah, bertiga lagu, benar? Nanti boleh dibaca dengan doa dengan bahasa Arab. Ada kan? Nanti tambah. Jadi mengucapkan kata-kata yang sedikit, ya kan? Yang sedikit 1 huruf dengan sengaja, ataupun 2 huruf tidak ada makna, 1 huruf ada makna. Maka dengan sengaja perkataan itu dapat membatalkan sembahyang kita. Kecuali tak sengaja dengan sedikit. Tak sengaja, tetapi yang kita ucapkan itu tak banyak, sedikit. Ini tidak batal sholat. Nauku, ya sembahyang saya. Nah petir, ya. Katanya nenek biasa, ya baca kan kata kemana biasa, ya kan? Yang bayang tua berdiri, paman ya. Jadi bahasa yang duknan nyan hanajit kepada sembahyang karena ucapan tadi keluar itu tidak sengaja. Dosa hana tu tak pilih karena hana sengaja. Tetapi menyokatrip sampai katrip mengkanan ro mengpadu belum detik sampai berarti kan nyat dia sembahyang. Walaupun setelah pepet baru dia sadar dia dalam salatnya itu batal. Sampai kepada berdehem ini tidak diperbolehkan. Berdehem juga batal salatnya. Kecuali pada bacaan rukun qauli. Pada Al-Fatihah. Contoh, Maliki Yaumiddin. Kita akan bisa lagi baca Iyyaka na'budu kalau tidak berdehem. Mesti berdehem dulu. Itu tak ada masalah. Karena untuk menyelesaikan yang fardu. Maka ketika kita Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, ya kan? Mau kita baca yang kedua kali ataupun yang ketiga kali, mesti berdehem terlebih dahulu, maka tinggalkan bacaan daripada berdehem. Ya kan? Ini beda batuk ke berdehem, ya kan? Nah beda kan? Menyok batuk kan hajit ada, yang dehem hajit ada. Mesti ada. Kau punya batuknya kan di kerasi kan?
Nanti bentuk pura-pura ya kan. Bagi orang Arab di pakai teori yang pakai mah ini kerja. Pura-pura tadi bentuk pura-pura yang kerja kan. Ya. Dan selanjutnya batal juga sholat yang seseorang bergerak 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Tetapi itu semua pergelangan yang besar. Hanya pergelangan besar itu hanya pergelangan ini jaronya nauku. Nah, ini ada pergelangan ship. Ingat nauku. Kira anggota aubu. Makanya menggaruk menyojai dan hak garuk tidak dapat batal sholat, cuma hukumnya makruh saja. Adapun lain tadi mata yang dipegang kanan olehnya umriyong iitreun di dunia benar. Olehnya hidung, lidah, karena itu semuanya anggota kecil. Tetapi pinggang, pergelangan pinggang, leher, dari ino pergelangannya, lengan, betul-betul kemandunya adalah anggota besar. Kalau bergerak 3 kali, maka batal sholat. Seperti sami'a Allahu liman hamidah. Nah, betul lah. Tenang, menjerong lah. Sami'a Allahu liman hamidah. Hari itu mana? Tunjuk menetap you. Hah? Baca. Bela-bela rin ba? Nanti lahano 3, 2 lahano wala mikira. Karena 2 anggota yang berbuat. Temannya sekedar sami Allah liman hamidah duduk menang ya kan. Mana dia duduk anak dia duduk oleh dia berdebat benar. Main dah kadang kamangan benar. Maka bila ada imam yang membuatnya kayak gitu, kita berdiri di belakang imam, kita tengok perbuatannya imam itu, maka salatnya itu batal. Tak boleh tadi itu diikuti. Bagaimana juga kita berarti harus farah niat untuk memisahkan diri daripada mengikuti imam. Salat sendiri cuma jangan disamakan dengan gerak-gerik imam. Kita melanjutkan, cuma tak dapat lagi pahala berjamaah. Kenapa? Karena posisi imamnya itu orang yang di depan sudah batal salat. Dan yang ketiga melompat dengan yang ataupun memukul dengan kuat walaupun sekali. Ini pun membatalkan salat. Dan membatalkan sholatnya lagi makan seperti menelan sesuatu yang ada di celah-celah gigi. Ya, menelan dengan sengaja. Ini beda menelan dengan tertelan. Tertelan tak sengaja dan tertelan sedikit tak batal. Menelan. Makanya itulah faedahnya bersuci sebelum wudu, sebelumnya sholat. Faedahnya berkumur-kumur untuk menghilangkan sesuatu di dalam celah-celah ini supaya fokus kita dalam sholat. Makanya sholat itu diaturkan sebelum sholat itu benar-benar kita siap untuk melakukan sholat. Sampai mulut kita sunnah untuk berkumur-kumur supaya apa? Jangan terganggu lagi mulut kita dengan sebab ada makanan di dalamnya. Wah, buglih itu. Makanya sunnah setelahnya makan, posisi kita sudah ambil wudu, mau salat untuk cuci mulut. Kadang-kadang dia kali wudu, kali tak wudu, dia tak buka puasa. Dia tak buka puasa, wudu pantangna. Ya kan? Ada bajunya, ada jilid, macam tu kan. Tetapi hanya darah babah dia. Dia niat sembahyang. Nah, itu pun akan mengakibatkan nanti air liur bercampur dengan manisan itu tertelan. Kalau kita telan, hukumnya batal sholat. Karena menelan air liur di dalam sholat yang air liur itu belum keluar daripada bibir dan bukan dasarnya daripada lambung, maka menelannya itu tidak batal sholat.
Nah, udah deh, puasa pun nggak batal sih. Dan yang kelima, membatalkan sholat minum seperti menelan manis gula yang ada di mulut, ya, yang bercampur dengan air liur. Ya, yang tadi yang pedih kan, pasti batal ya kan? Yo manisan yang bercampur dengan air liur, telan. Dan yang keenam, berhadas seperti buang angin, ini juga batal sholatnya. Yang ketujuh, kena najis, tidak wadah dalam sembahyang. Ataupun yang ke-8, berubah niat seperti aku berhentikah atau sembahyang ini berubah niat. Sedang sembahyang datang di dalam hati kita, ya alhamdulillah sembahyang ini. Ataupun kafir yang sembahyang. Dia bukan biar kafir ini. Itu yang lain, karena itu berubah niat juga dapat membatalkan sholat. Ataupun dia mentaklid sholatnya, sebelum dia sholat dia taklid pakai hatinya kayak gini. Nanti kalau aku sedang sholat turun hujan, maka sholat aku batal lebih kurang. Walaupun tak terjadinya nanti dia sembahyang, maka sembahyang itu tak sah. Nah, ini adalah hati. Taklidnya lagi bukan syarat. Yang ke-9, berpaling dadanya daripada kiblat. Makanya yang wajib menghadap itu dada, bukan muka. Muka tak wajib untuk menghadap. Dan menambah rukun fi'li dengan sengaja, seperti disengaja 3 kali sujud, itu pun batal. Dan yang ke-11, ketawa dengan bersuara. Senyum tak batal sholat. Yang senyum, kadang-kadang kena dengan hal yang lucu, benar kan? Kita lihat yang berjamaah, yang terawih, kena yang lucu-lucu. Kadang buka hijab kerumur, jadi yang lucunya kan dapat jadi naik keter. Jika hilang keseriusan ataupun khusyuk kenayo, maka tersenyum saja kita, tak sampai mengeluarkan suara, maka sholat itu belum batal. Tapi kalau sudah mengeluarkan suara, maka sholat itu batal. Nah, itu kena. Yang ke-12, kelihatan aurah seperti kain koyak yang dan sebagainya. Kelihatan aurahnya kelihatan. Kelihatan apa yang kelihatannya? Warna kulitnya kita. Kalau yang bolong itu pas sedentang dengan sempak contohnya, ditutup sama sempak, maka tak batal. Dia bukan tidak terbuka orang, tertutup juga. Misalnya dari orang Birkok kan bolong-bolong jadi jakruki bolong-bolong. Orang Birkok yang kadang-kadang depan terbuka, yang ada di Birkok atau pak yang paling ada gitu. Bukan kita tagaw tu bi. Ni kan? Hanya ada pak yuk no kan? Yuk juga bahasanya berbak bedah ya cok atau berbak bedah ya cok depannya. Tadi dia dah pegang huruf Birkoknya tutup. Banyak kip-kip begini kan? Dia pegang itu tulis. Huruf Birkoknya tutup. Bukti ni buat. Ada yang kedua yang huruf Birkoknya hai bedah kat tempatnya kita tagaw aja. Sok. Ada grupunya rumah kok bu. Tutup. Ya kan? Ya nah. Ya nak pegang hukum. Pegang kebiasaan menang pada dokter. Kebiasaan benar. Ya, kalau hukum dilarang. Makruh ya kan? Paling rendah hukumnya makruh. Makruh berarti kan mana ada di seluruh makruh? Dilarang. Itu makruh ada dosa, tapi dilarang, bukan suruhan. Artinya tidak diberikan adab, tetapi dibenci. Ya kan? Ya benar. Nurut apa sih? Jadi dia sembahyang masa aja.
Hanya harus ketara. Kecuali kenya baru nama Islam pada doa dalam batara. Yang baru juga. Betul kawan saya. Seandainya dia baru masuk Islam, bahasa Arabnya belum bisa. Jadi harus dia baca, kalau contoh orang Aceh baru masuk Islam, dia baca Allah Maha Raya. Nih. Oh, lafaz niat. Lalu lafaz niat itu terserah pakai bahasa apa, yang paling mudah untuk kita bahasa apa? Bahasa Aceh. Lafaz niat. Karena kalau lafaz niat itu bukan diucapkan, kalau niat itu tak diucapkan dengan mulut. Niat itu diucapkan oleh hati. Yang tadi kan kita jelaskan batal salat itu kalau perkataan. Kalau hati itu banyak kali dia berbicara kalau kita salat. Boleh pegang hama ya. Pegang jangan buat nyelu sembahyang yang kan tajak juga deh. Bolehnya tucuk barang bejuk gede itu. Boleh pegang. Cuma mulut enggak berbicara, hati banyak kali berbicara. Kalau hati itu membatalkan salat dengan sebab karena ucapan-ucapan hati, angan-angan yang ada dalam hati kita, semua salat semua orang batal. Kadang ngaduk di wajah. Dia sebenarnya ngaduk Medan dong. Saya mau kurang khusyuk dan sembahyang. Karena kenapa kita kurang khusyuk dalam salat? Karena tidak ada persiapan diri kita untuk melakukan salat. Persiapan gimana? Termasuk hati yang belum bersih daripada sifat yang tercela. Nah, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini ada masih banyak yang perlu kita jelaskan. InsyaAllah karena waktu yang sudah sempit, InsyaAllah nanti pertemuan yang akan datang kita akan jelaskannya lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon diperbanyak maaf. Maklum saya juga masih dalam belajar, bersama-sama belajar kita. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama kita baca as-samadiyah ala qadar kepada almarhum Abu Bakar bin Yusuf Yahsan bin Ibrahim Rashid bin Hajat Dahyar bin Bahawudin Muhammad Johardin bin Rahan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fatul sallallahu alaihi wasallam lahum ajma'ina al-Fatiha wa rahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كيف أعلم أنه لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل ثواب ذلك قصودا إلى روحه أبو بكر بن يوسف ثم إلى روحي يحسن بنت إبراهيم ثم إلى روحي رشيد بن حجر ثم إلى روحي دانيال بنت بهاودين ثم إلى روحي محمد جوهر بن رعد واعترفوا بهم وبأسمائهم وأصولهم وفروعهم يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل هذا أهل بيت سلاما وبركة ونعمة ورزقا واسعا
بحق سورة الإخلاص وسورة الفاتحة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Alhamdulillah, mungkin hanya inilah dapat saya sampaikan. Bila kurang mohon berbanyak maaf. Saya akhiri dan kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang sebagai kawan